Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Fidatul Aini dengan NIM belakang 160 di prodi S1 Keperawatan. Nah, di sini saya akan membahas tentang pemenuhan kebutuhan nutrisi yang dimana submaterinya yaitu anatomi dan fisiologi tentang sistem pencernaan bayi. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana nutrisi dan bagaimana proses nutrisi itu masuk ke dalam tubuh melalui sistem pencernaan. Nah, di slide yang kedua ini yaitu pengertian dari kebutuhan nutrisi. Apa sih kebutuhan nutrisi itu? Ya, dimana kebutuhan tubuh yang bukan hanya melihat dari jumlah makanan yang dikonsumsi kita, tetapi memperhatikan asupan gizi yang diperlukan oleh tubuh sehingga makanan dapat mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kita itu ketika kebutuhan nutrisi ini itu kita bukan hanya sekedar makan makanan bebas atau makan makanan yang sembarangan, tetapi makanan itu harus mengandung nutrisi dan vitamin-vitamin buat sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya ini yaitu anatomi pencernaan, anatomi dan fisiologi dari pencernaan, yang dimana dimulai dari makanan itu masuk ke dalam mulut kita ya, kemudian melewati faring yang bagian belakang yaitu yang namanya osofaring, terus masuk ke dalam kerongkongan atau yang namanya esofagus, terus masuk ke dalam lambung, terus ada yang namanya usus halus. Usus halus itu nanti dibagi menjadi 3 ya, itu nanti di slide yang berikutnya. Terus juga ada yang namanya usus besar, di rektum, terus yang akhir yaitu ada lagi anus. Nah, ini itu ada sistem gastrointestinal. Apa sih sistem itu? Ini itu sama dengan sistem pencernaan ya, dimana proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi sebuah energi. Jadi makan makanan yang kita masuk ke dalam tubuh kita itu akan menjadi energi yang bisa membuat kita untuk beraktivitas seharian gitu. Oke, selanjutnya kita ini masuk ke dalam oris ya. Oris ini itu nama lain dari mulut. Nah, dimana mulut ini itu suatu ruang terbuka tempat masuknya makanan dan air. Nah, di oris ini itu terdapat 3 proses ya. Yang pertama itu ingesti itu proses masuknya makanan ke dalam mulut. Terus yang kedua itu mekanik, dimana di proses mekanik ini tuh terjadi pemotongan atau penggilingan makanan oleh yang namanya gigi kita. Terus yang ketiga ini pencernaan kimiawi, yang dimana enzim amilase mengubah pati menjadi maltosa ya. Kemudian di dalam mulut ini kan ada yang namanya gigi sama lidah. Nah, dimana gigi ini kalau usia anak-anak bisa disebut dengan gigi susu ya, itu jumlahnya 20, sedangkan kalau gigi permanen itu jumlahnya ada 32. Nah, kemudian di lidah ini itu ada bagian-bagian tertentu ya. Kalau yang bagian di belakang sendiri yang kayak kalau kita ngaca kayak ada bulut-bulut kecil gitu, itu tempat kita merasakan pahit. Kalau di agak belakang kanan dan kiri ini itu buat kita merasakan yang rasanya asam. Terus agak ke depan kanan sama kiri itu buat merasakan asin. Terus kalau yang di depan sini ini ya itu buat merasakan manis. Nah, terus kalau ada yang tanya nih, kalau merasakan pedas itu gimana gitu kan, biasanya ada yang tanya gitu. Kalau merasakan pedas itu adalah reaksi terbakar ya. Jadi itu di seluruh rongga mulut kita itu terasa terbakar dan panas. Itu kalau pedas, bukan letaknya di mana tempat pedas, bukan gitu ya. Itu kita masuk ke yang namanya faring ya. Tapi kalau faringnya sistem pencernaan ini itu ada di belakang, yang namanya osofaring. Nah, kalau pembahasan yang kemarin itu kan faring yang bagian depan ya, yang sistem respirasi kemarin itu yang namanya
nasofaring, soalnya di depan karena sistem pernapasan. Nah ini kalau sistem pencernaan itu ada di belakang yang namanya osofaring gitu. Kemudian kita masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan. Nah, di sini itu seperti tabung ya, dimana makanan itu masuk melalui mulut dan dialirkan ke dalam lambung gitu. Di esofagus ini itu terdapat pencernaan mekanik ya, itu seperti proses gerakan peristaltik, yang dimana gerakan ini itu meremas-remas makanan agar masuk ke dalam lambung, dimana gelombang kontraksi otot yang menggerakkan makanan dan ditekan, dengan cara ditekan agar masuk ke dalam lambung kita. Dan kita itu sekarang masuk ke dalam lambung atau ventriculus ya, yang dimana ventriculus ini itu berupa seperti kantong yang terletak di bawah sekat rongga badan yang terdiri dari daerah kardia, fundus, dan pilorus ya. Proses yang terjadi di sini itu ada dua, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Nah, pencernaan mekanik ini seperti apa sih? Nah, pencernaan mekanik ini itu terjadi pencernaan mekanik oleh otot-otot lambung yang berada di dalam kardia. Nah, terdiri dari 3 otot ya. Yang pertama itu ada otot melingkar itu ya, kayak itu. Terus ada otot yang memanjang, terus ada otot yang menyerong. Kemudian yang kedua, pencernaan kimiawi, yang dimana HCl atau asam lambung itu mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin dan menjadi desinfektan. Kemudian pepsin protein itu menjadi sebutan ya. Ada renin yang mengenapkan protein susu menjadi kasein. Nah, biasanya ini itu dimiliki oleh bayi saja ya. Kemudian lipase memecah lemak menjadi asam lemak gitu. Oke, kemudian kita sudah masuk ke dalam usus halus ya, dimana usus halus ini itu terdiri dari 3 bagian ya. Bagian yang pertama itu duodenum. Duodenum itu yang atas sendiri ya, yang itu namanya itu usus 12 jari, memiliki panjang sekitar 25 cm dan diameter 5 cm. Kemudian yang kedua itu adalah jejunum atau usus kosong. Ini memiliki panjang sekitar 1 sampai 1,5 meter dan diameternya yaitu 5 cm. Kemudian yang terakhir itu ada ileum atau usus penyerap. Ini kan tadi ada duodenum ya, duodenum atau usus 12 jari. Ini itu terdapat 2 saluran, yaitu saluran dari pankreas dan saluran menuju kantung empedu ya, dimana proses di sini itu terjadi pencernaan kimiawi ya yang di pankreasnya, yang dimana amilopsin atau amilase pankreas ini mengubah amilum menjadi maltosa. Kemudian ada strepsin atau lipase pankreas yang mengubah lemak menjadi asam lemak. Kemudian yang terakhir ini ada tripsin, yang dimana protein ini menjadi asam amino. Kemudian selanjutnya yaitu ada jejunum. Jejunum ini sama aja dengan yang namanya usus kosong ya. Ini proses di sini itu terjadinya proses kimiawi, yang dimana laktase itu mengubah maltosa menjadi glukosa. Kemudian yang ada laktase mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa ya. Kemudian ada sukrase, yang dimana mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian terakhir ada tripsin, sama ya, protein menjadi asam amino. Kemudian yang terakhir yaitu ada ileum. Ileum itu sama dengan usus penyerap ya. Di sini terdapat banyak jonjol-jonjol seperti kayak yang berdiri gitu, itu yang halus ya, disebut dengan villi, dimana banyak yang mengandung kapiler darah dan kapiler limfase. Di sini juga itu untuk memperluas daerah penyerapan ya. Kemudian proses yang terjadi di sini yaitu yang pertama ada karbohidrat diserap dalam bentuk glukosa. Kemudian yang kedua yaitu ada lemak diserap dalam bentuk asam lemak dan gliserol.
Kemudian ada protein diserap dalam bentuk asam amino. Terus ada juga vitamin dan mineral itu tidak mengalami pencernaan, biasanya langsung diserap oleh usus halus ya. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam usus besar ya. Makanannya udah masuk ke dalam usus besar atau bisa disebut dengan kolon ya. Kolon ini itu memiliki panjang sekitar 1,5 meter dan diameternya itu 6,3 cm. Nah, proses di sini itu terjadi penyerapan air dari feses dan pembusukan makanan yang dilakukan oleh bakteri yang namanya bakteri E. coli atau Escherichia coli ya. Terus di kolon ini itu kan ada 3 bagian tuh ya, yang namanya kolon ascendent. Kolon ascendent itu yang kiri-kiri itu kolon ascendent. Terus habis itu namanya kolon transversium ya, jadi itu buat mentransfer si fesesnya. Terus kemudian ada yang namanya kolon descendant ini yang berdiri gini ya. Terus itu ya rektum sampai bawah, yaitu pembahasan yang berikutnya habis ini. Terus di situ itu ada yang warnanya itu ya coklat, tapi coklat muda yang sendirian di ujung itu namanya usus buntu. Itu namanya usus buntu ya. Usus buntu itu bukan penyakit, itu nama organ, bisa dibilang appendix itu nama dari usus buntu. Nah, kalau semisal usus buntu ini terjadi peradangan, bengkak atau gimana, itu namanya appendicitis ya. Appendicitis itu bisa diambil, jadi usus buntunya itu tidak ada lagi karena sudah dioperasi sama dok. Kita ini udah masuk ke dalam rektum dan anus ya, dimana organ rektum ini itu sebagai tempat penyimpanan feses yang sementara gitu ya. Terus biasanya kalau feses udah di dalam rektum itu mengirim sinyal ke otak, jadi otomatis dinding rektum itu mengembang dan memicu sistem syaraf yang akan menimbulkan keinginan untuk defekasi atau BAB ya. Terus pembukaan dan penutup di anus itu diatur oleh yang namanya otot sphincter ya. Otot ini itu membantu untuk menahan feses. Jadi kalau kita semisal pengen pup banget gitu, tapi waktunya itu nggak pas, otot yang namanya otot sphincter ini itu yang menahan agar kita tidak BAB gitu ya. Nah, kemudian di sistem pencernaan ini itu juga ada organ aksesoris. Kok organ aksesoris sih? Bagus banget gitu ya namanya. Organ aksesoris ini tuh ada hati dan empedu. Nah, hati ini itu memiliki fungsi untuk menetralkan racun yang berada di dalam tubuh kita, yang makanan yang kita makan ya, itu namanya proses detoksifikasi. Hati ini juga itu sebagai tempat untuk merombak hemoglobin, sel darah merah yang sudah tua gitu ya, dan jika diperbaharui lagi gitu. Terus ada juga yang namanya empedu. Nah, empedu ini itu menghasilkan bilirubin. Bilirubin dan bilivertin itu zat warna hijau kebiru-biruan ya. Terus di dalam usus zat empedu tersebut itu akan teroksidasi menjadi urolobin, yang sehingga warna feses itu dan urin menjadi kekuningan gitu ya. Oke, kita udah masuk ke dalam penyakit yang ada di sistem pencernaan ya. Yang pertama itu ada gastritis, di mana mukosanya itu meradang atau membengkak ya. Yang kedua yaitu ada batu empedu, di mana ada endapan cairan yang mengeras di dalam empedunya itu. Terus yang ketiga itu ada inkontinensia feses, di mana keadaan seseorang itu tidak bisa menahan BAB-nya. Jadi itu kayak apa ya bahasa Indonesianya itu ya, kalau bahasa Jawanya itu kecirit gitu ya. Kemudian selanjutnya yang keempat ini ada askariasis. Askariasis ini itu disebabkan oleh cacing yang namanya Ascariasis lumbricoides. Ini itu seperti kayak kita cacingan ya. Terus yang kelima itu konstipasi. Konstipasi itu seperti kayak
kita itu gimana ya, konstipasi itu sulit, BAB-nya mengeras gitu. Terus yang keenam itu ada reflux esophagus atau GERD. Ya, GERD ini itu lebih parah daripada gastritis. Selanjutnya yang ketujuh ya, yang ketujuh ini itu ada tipoid. Tipoid itu komplikasi gangguan selaput rongga perut atau peritosis, peradangan pada selaput tipis yang membatasi dinding perut, bagian dalam dan organ-organ di perut atau peritoneum. Tipoid ini itu disebabkan oleh bakteri yang namanya Salmonella typhi ya. Tipoid ini biasanya itu disebut dengan tipes. Terus yang ke-8 ini itu namanya halitosis. Halitosis itu seperti bau mulut ya, disebabkan oleh stomatitis. Stomatitis itu seperti sariawan. Terus amonia itu bau yang berlebihan pada urin dan feses. Kemudian gingivitis ini itu bengkak pada gusi. Kemudian ada kalkulus. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada melena. Melena itu kayak BAB-nya berupa darah, dan hemoroid. Hemoroid ini itu biasanya disebut dengan anemia. Oke, pembahasan kita di sistem pencernaan nutrisi ini sudah selesai. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.